Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah. Pada sore hari ini kita masih mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, Islam, sihah, dan kesempatan, sehingga sampai sore ini kita bersama-sama melaksanakan acara mendengarkan ceramah sore menjelang buka puasa. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis ini memberikan spirit dorongan kepada kita dalam rangka menjaga kita agar senantiasa mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita mampu untuk berbicara. Rasulullah memberikan indikator atau barometer. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, falyaqul khairan, maka orang tersebut akan selalu mendepankan atau mengutamakan falyaqul khairan, untuk selalu berkata atau mengatakan hal-hal yang baik. Ini menjadi anjuran spirit bagi kita kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, untuk senantiasa menjaga lisan kita, mempergunakan lisan kita sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auliyasmut, seandainya kita tidak bisa berkata baik, keluar dari mulut kita kata-kata yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Ini adalah anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai indikator bahwa kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, pelaksanaan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut sangat-sangat luas, yang akan mampu menambah pundi-pundi pahala kita. Salah satunya, mohon maaf, dengan falyaqul khairon, kita bisa mengajak kepada rekan-rekan kita untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita pergunakan hari-hari kita, kita isi hari-hari kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Para salafun saleh sudah mencontohkan bagaimana mereka ketika bulan Ramadan mereka betul-betul memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Sahabat Utsman bin Affan mampu menghatamkan Al-Quran satu hari 1 kali khatam Al-Quran, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW di bulan yang mulia ini, falyaqul khairan, kita lantunkan ayat-ayat Allah minimal sekali, one day one juz, satu hari 1 juz. Mumpung begitu banyak Allah berikan kebaikan, Allah lipat gandakan amal soleh kita apapun, salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan mulut kita. Falyaqul khairon, contoh yang lain banyak sekali jamaah sekalian. Kita mengajak, mohon maaf, mengajak entah mengisi lewat mimbar ceramah, mimbar sholat tarawih atau lain sebagainya, dan mengajak umat untuk kepada yang lebih baik. Niki kesempatan emas Allah berikan kepada kita untuk mempergunakan nikmat yang berupa mulut kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, kata Rasulullah. Falyaqul khairan. Jangan sampai mulut kita dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Seandainya ada keinginan kuat seperti itu, auliyasmut, kata Rasulullah, sebaiknya kita diam. Jadi menurut saya diam itu aslinya bukan emas. Yang emas adalah ketika kita mampu mempergunakan mulut kita, potensi kita untuk falyaqul khairon,
itu baru emas. Jadi perintah pertama itu bukan untuk diam, tapi perintah pertama adalah falyakul khairon. Baru ketika kita tidak mampu dalam kondisi-kondisi tertentu, kita tidak mampu untuk falyakul khairon, maka diam itu adalah lebih baik untuk kita. Ini saya kira dari satu hadis ini memberikan spirit, dorongan untuk terus mengembangkan diri kita agar senantiasa untuk falyakul khairon, berkata, mengucapkan, melakukan sesuatu yang baik. Kalau terpaksa kita tidak bisa, maka diam itu adalah lebih baik untuk kita. Hadirin rahimakumullah, pendengar Cahaya Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Ada satu ayat yang juga memberikan spirit dorongan kepada kita. Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Okay. "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ini memberikan juga rekan-rekan bagi kita untuk terus banyak berdakwah. Okay. Ucapan apa yang terbaik, kata-kata apa yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, ucapan terbaik bagi kita yang keluar dari mulut kita adalah ucapan da'a ilallah. Selalu kita mengajak, mengingatkan siapapun untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya Bapak Ibu sekalian, tapi dalam setiap gerak langkah kita selalu kita arahkan untuk da'a ilallah, untuk selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ucapan terbaik kita sebagai seorang muslim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa amila shaliha, dan juga kita melaksanakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata saya adalah seorang muslim. Jadi dari ayat ini jamaah sekalian, kita bisa memberikan spirit dorongan umat kita sendiri bahwa da'a ilallah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, ini adalah salah satu ucapan terbaik dari kita. Cuman masalahnya sekarang tidak hanya ucapan yang sering memberikan manfaat atau madarat, tapi juga sekarang dengan hingar-bingarnya media sosial, maka pengaruh HP dan lain sebagainya sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bukan kata-kata, tapi sekarang ditambah dengan nunulan tangan jari-jari kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang manusia itu akan sangat tergantung kepada dalam hal dia menjaga lisannya. Sekarang lisannya lisan plus jari-jari. Karena dengan lisan orang bisa membuat orang marah. Dengan lisan kita bisa membuat orang itu gembira. Jadi pilihan sebenarnya dalam hidup kita. Kita jaga kata-kata kita jaga mulut kita. Jangan sampai keluar dari kata-kata ini sesuatu yang membuat orang lain sakit, membuat orang lain jadi punya sikap yang rendah dan lain sebagainya. Tapi kita berikan mereka spirit, dorongan, bimbingan, motivasi, biar mereka terus melangkah dan bergerak untuk kemajuan bersama. Ini saya kira manfaat yang Allah berikan kepada kita, potensi yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa manfaatkan untuk waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Ramadan kesempatan emas jamaah sekalian untuk melatih lisan kita, melatih jari-jari kita agar terus melangkah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang ada orang yang berpuasa, tapi karena dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga dari merasakan atau memberikan rasa sakit kepada tetangganya, ucapannya selalu menyakitkan yang keluar dari mulutnya, maka puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Sekali lagi, mudah-mudahan kesempatan emas Allah berikan kepada kita mampu memberikan contoh yang pertama untuk selalu berkata
keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, juga kata-kata yang memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain untuk terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya pun kita sulit untuk mengatakan itu, maka diamnya adalah lebih baik. Jadi prioritas pertama bukan diam, tapi yang pertama adalah kata-kata yang baik yang harus kita sampaikan. Sekali lagi, Ramadan kesempatan emas Bapak Ibu sekalian untuk terus banyak membaca kitab-kitab Allah, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran minimal sekali lagi one day one juz, satu hari satu juz, motivasi biar satu bulan ini kita pernah merasakan khatam Al-Quran. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mampu menjaga lisan kita, karena itu sangat memberikan pengaruh yang besar bagi keselamatan kita, keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lisan yang Allah berikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu kita maksimalkan untuk memberikan, untuk mengajak kepada siapapun, mengajak untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ada salah dan khilafnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.